Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Faslun ya. Istinja ya. Faslun, adapun ini yaitu suatu fasal pada menjelaskan hukum-hukum istinja. Yajibul istinja'u min kulli kharijin, wajib oleh istinja min kulli kharijin, dari pada tiap-tiap sesuatu yang keluar, minal qubuli, daripada kemaluan depan, awid duburi, atau daripada kemaluan belakang, ingkana najisan, jika ada oleh yang keluar yaitu benda najis, walau wasa, dan mengotori, membasahi mahalla khurujihi, akan tempat keluarnya benda yang keluar. Wa yajuzu an yastanjiya syakhsu bil akhjari faqat, dan boleh oleh bahwa istinja oleh seseorang bil ahjari faqat, dengan batu saja, walau bila udhrin, sekalipun tidak ada uzur. Wa in kana ala tarafil bakhri, sekalipun ada oleh orang itu ala tarafil bahri, yaitu di atas tepian laut. Wal iqtisaru alal ma'i afdalu minal iqtisari alal hajar, adapun membatasi atas cebok dengan air saja, yaitu lebih utama ketimbang daripada membatasi atas cebok dengan batu. Wal jam'u bainahuma afdalu, wal jam'u, adapun menggabung, bainahuma, antara keduanya, air dan batu, afdalu, yaitu lebih afdal. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita pada malam hari ini berbicara tentang hukum-hukum istinja. Perlu diketahui, istinja ini banyak paparannya. Yang pertama, apa sih istinja itu menurut bahasa dan menurut terminologi agama. Yang kedua, hukum istinja. Apa hukum istinja itu? Ketiga, alatnya. Apa alat yang mesti digunakan untuk istinja? Keempat, caranya. Bagaimana cara istinja supaya terhitung benar dalam agama. Sekelumit ini
hal-hal yang kita akan bahas beberapa pertemuan mendatang. Bapak Ibu Saudara keluarga besar Al-Muflihun Karangtengah yang mulia, istinja ini bahasa Arab. Bahasa Karangtengahnya cebok. Cebok. Istinja tuh. Cebok. Artinya istinja tuh memutuskan secara bahasa. Istinja tuh maknanya memutuskan. Seakan-akan orang yang istinja tuh memutuskan kotoran dari dirinya sehingga berubah menjadi suci adanya. Ini namanya istinja menurut bahasa. Tapi Bapak Ibu yang mulia, kita harus fahami terminologi istinja menurut agama. Istinja adalah menghilangkan benda yang keluar, menghilangkan benda yang keluar, yang basah, yang najis. Menghilangkan benda yang keluar, yang basah, yang najis, keluarnya dari kemaluan, baik depan atau belakang. Keluarnya dari kemaluan, baik depan atau belakang. Menghilangkannya dari kemaluan, baik menghilangkan dari kemaluan depan maupun kemaluan belakang. Menghilangkannya dengan alat, bisa air, bisa tisu yang semakna dengan air. Air, bisa tisu. Tisunya yang semakna dengan air. Jadi istinja itu menghilangkan benda yang keluar, yang basah, yang najis, keluarnya dari kemaluan, baik depan maupun belakang, menghilangkannya dari kemaluan, baik depan maupun belakang, menggunakan alat, bisa air, bisa tisu atau batu yang semakna dengan air. Istinja saudara, itulah definisi istinja. Jadi yang keluar dari hidung itu enggak disebut istinja karena bukan kemaluan. Yang air mata dari kuping, apa itu namanya ya? Iya itu bukan istinja sebab bukan dari kemaluan. Termasuk kentut. Kentut keluar dari kemaluan tapi bukan benda. Walaupun angin, benda bukan, enggak disebut benda dalam bahasa. Keluar angin bukan benda, itu enggak ada istinja, enggak diatur oleh agama karena angin begitu, enggak ada kudu cebok, kagak. Bagaimana habis makan ubi cilembu 7.000 sekilo, cebok mulu habis airnya, mana pakai token lagi listriknya, kan boros begitu. Keluar angin nggak ada istinja, ntar kita bedah hukumnya karena dia bukan benda. Tuh begitu. Keluar angin, kecuali keluar angin
plus. Apa namanya? Nah, itu mau gara-gara plus-plusnya wajib istinja, begitu, wajib cebok, begitu. Tuh begitu. Yang basah, kalau nya kering. Biasanya zaman dulu di Betawi palanya ditaruhin kukusan. Bener nggak? Kalau kering begitu, ada nggak di Karangtengah? Nggak ada yang nggak begitu. Pakai apa? Daun kimpul. Apa daun kimpul tuh? Oh, talas. Oh, di palanya. Oh iya, orang dulu berarti. Ini tahu tuh. Tuh begitu. Tuh namanya kering. Nggak basah. Berarti nggak wajib istinja. Kenapa? Kering. Nanti kita bakal ketahuan hukumnya. Gitu. Tuh begitu. Mana lagi ya? Yang suci keluar mani. Mani nih. Mani suci apa najis? Wajib istinja enggak? Hah? Ini kita nggak ngomongin enak atau nggak enak ini. Kita yang diomongin ini, lihat aja catatan yang baru dicatat oleh abang. Abang bisa jawab. Lihat, keluar mani. Nih saya mau tanya, mani itu suci apa najis? Suci. Baik. Wajib istinja enggak? Hah? Tidak. Kenapa? Karena tidak najis. Tuh begitu. Nah, kan kita bisa jawab. Tuh pokoknya jangan keluar dari yang dicatat. Jadi kita begitu. Orang nanya tuh nggak bakal keluar. Insya Allah itu definisi udah baku. Mudah jadi kita memahami. Dari situlah yang kita mau urai muanya. Itu namanya pondasi. Jadi yang namanya bangunan itu akan kita urai ke atas. Bangunannya, cara menghilangkannya bagaimana, alatnya bagaimana, airnya bagaimana, tisunya bagaimana kalau bahasa kering. Entar dari situ tuh semuanya tuh kerangka tuh, agar supaya kita mudah memahami agama. Maksud saya, sehingga kita harus sampaikan definisi terlebih dahulu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita mau ngomongin hukum. Kan kitab Riyadh ini adalah kitab hukum. Hukum istinja ini ada berapa? Maka jawabannya hukum istinja ada 5. Hukum istinja itu ada 5 macam hukum. Hukumnya pertama, istinja itu adalah hukumnya sunat. Sunat tuh, cebok hukumnya sunnah. Cebok bagus dapat ganjaran, enggak cebok ora apa-apa. Sunat begitu. Yang bagaimana tuh istinja tuh hukumnya sunat? Kalau yang keluar tuh tidak basah, tinjak kering gitu tuh. Keremian, tahu keremian? Iya. Jadi yang kering itu hukumnya yang tadi tuh pakai daun apa? Talas. Pakai daun talas tuh hukumnya sunnah kita karena kering tidak basah. Sunat tuh. Kalau nya kering maka tidak wajib cebok. Mungkin banyak makan pisang batu kali. Apa? Oh, makan tai babal tuh. Abang kita tahu dah tuh. Ini namanya orang Betawi tempo dulu ini. Gitu. Tahu tai babal itu satu sunat. Jadi mana tuh istinja yang sunat? Yaitu cebok karena nya kering. Tapi keluar kencing lain. Kencing mah kudu disiram.
kan lain itu bahasa babnya. Begitu. Artinya kalau sampai muncul pertanyaan berikutnya. Kedua, makruh. Istinja hukumnya makruh. Kapan tuh istinja hukumnya makruh? Yaitu cebok bila yang keluar angin. Kentut begitu. Dia keluar kentut. Lalu cebok, makruh, dibenci oleh Nabi. Boros, kentut, cebok, sama air boros, kentut. Ya Allah, nggak usah, karena dia bukan benda. Begitu angin yang kayak begitu, itu nggak wajib cebok, nggak wajib kurangin tuh. Kecuali tadi kentut plus itu lain tuh, gitu. Plusnya nih yang macam kalau kentut doang kita cebok hukumnya makruh, dibenci Nabi. Nggak usah kentut kok cebok, nggak ada agamanya, nggak diajarin. Buang angin, dan angin ini enggak ngaku kalau orang buang angin tuh, nggak ngaku. Itu bukan baru, dari dulu. dari dulu, dari zaman sahabat. Ada sahabat Nabi itu lagi makan bareng sama Rasulullah SAW, kentut. Mana ya Allah, baunya Masya Allah, baunya sampai Nabi begini-begini bau. Kata temannya, lu kentut ya? Kagak, lu nuduh aja. Jadi ternyata tuh dari sekian kumpulan itu nggak ada yang ngaku. Jadi kalau sampai sekarang di Karangtengah yang kentut nggak ngaku tuh emang dari dulu nggak ada yang ngaku. Ada kisahnya panjang itu, nggak ada yang ngaku. Mana mau sholat Isya lagi makan kentut. Habis adzan belum sholat Isya. Kata ada orang yang cukup cerdas, boleh lu kagak ngaku, nah, tapi kan nanti mau sholat Isya, siapa yang wudhu berarti dia kentut. Kata yang kentut, wah gua ketahuan nih, dia bingung tuh. Rasulullah faham, Rasulullah tidak suka membuat malu orang. Jadi habis saya makan, Nabi bilang, siapa yang makan daging unta kudu wudu. Semuanya. Orang kata dia, Nabi kau juga makan? Iya makan, saya wudu. Begitu, wudu. Kata yang kentut, selamat. Begitu. Sampai sekarang nggak ketahuan siapa sahabat yang ngentutin Nabi. Nggak ada yang tahu kecuali Nabi dong. Nabi sih tahu. Gitu, itulah Nabi. Jadi kita mau ngomonginnya pada poin orang kentut enggak ngaku tuh bukan baru. dari zaman dulu enggak ngaku. Begitu. Bahkan dia duluan yang nuduh. Siapa yang ngentut? Kayak ayam. Ayam tuh kalau habis betelor bekokok bunyi, itu biasa itu. Dia ngentut, siapa yang ngentut? Padahal dia itu. Nah, ini kayak begitu. Intinya kalau buang angin, hukum ceboknya makruh. Ketiga, haram. Mana tuh contoh haram? Satu, istinja dengan makanan. Haram. Dia cebok pakai roti tawar, sari roti. Sari roti, mentang-mentang dia bos roti. Roti tawar tuh nyerep nggak air?
nyerep dia gitu. Buat cebok dikata selai. Selai namanya. Apa namanya? Selai. Iya, selai. Dikata selai dia. Haram itu. Haram. Tidak sah. Haram, dosa, enggak jadi. Kalau pakai makanan. Adakah yang haram tapi jadi? Ada. Cebok pakai air keran tetangga nggak pakai izin. Haram. Gitu. Kita kencing, kan ada keran tuh depan rumah tuh. Cebok pakai itu tuh, nggak pakai izin. Haram. Haramnya gara-gara nggak izin. Tapi jadi sah. Tapi dosa. Dosanya faktor X masalahnya. Karena nyolongnya dia. Nyolongnya. Kayak tukang bakso keliling ngambil air dari masjid lagi. Mana nggak ngisi kotak amal lagi. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Begitu, mana rumahnya dekat masjid, nyuci motor pakai air masjid. Begitu. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Tanggung jawab tuh. Waduh, bahaya itu. Nah, kalau dagangnya rugi jangan disalahin. Begitu. Ininya rugi jangan salahin. Jangan kita yang nggak kayak begitu. Ngecas HP kecuali emang dikasih fasilitas oleh masjidnya. Ini siapa yang mau ngecas HP bebas. Kalau udah tulisannya jangan. Gak usah. Izin aja sama tetangga samping masjid, bang mau cas HP boleh? Boleh, udah cas di sono. Kalau mendingan di tetangga nyolong, mendingan di tetangga nggak izin nih, ada tetangga ada colokan, colok aja di situ. Mendingan, kan nggak izin dosa, kecil dosanya, karena sama dia doang di akhirat. Di masjid, berapa orang yang bakal nuntut, kan ribet ya kan? Ya Allah, berapa kali tuh nyuci motor pakai air masjid tuh, hitung tuh. Ya Allah, pikirin tuh. Makanya saya suka saranin sama teman-teman tuh, kalau Anda ke masjid biar ada faedahnya. Kan begini, kencing di toilet umum sama di masjid, milih mana? Hah? Milih di masjid tuh. Kenapa? Gratis tuh. Jujur namanya nih. Tadi nggak jujur tuh. Gitu. Nah, karena di masjid gratis, habis kencing tuh minimal wudu. Habis kencing tuh minimal wudu. Kalau bisa sih syukur-syukur sholat sunat. Tahiyatul masjid kayak 2 rakaat. Biar ada faedahnya tuh air. Kan dia wakaf air gali sumur buat ibadah. Minimal wudu. Buat apa? Biar kita hati-hati dalam agama. Agama ini perlu kehati-hatian. Repot. Orang ketulangan tuh nggak perlu segede gini, kecil, nyangkut. Kita ngeri di akhirat. Rapi, harus rapi, rapi. Jadi jangan kita. Tahu kagak pengurusnya mana tempat wudunya jauh ke selang jalan? Ada nggak masjid yang tempat wudunya ke selang jalan? Nggak ada. Oh ada. Di mana? Oh, masjid kita juga. Oh, saya nggak tahu. Saya baru tahu wudu di situ. Ya, saya belum selama injak mau beliau nih, belum saya pernah ke sono-sono ini. Begitu. Oh, ada juga di situ. Oh iya. Saya nggak tahu. Begitu. Itu begitu. Kita harus pahami betul agar supaya kita nggak salah. Nah, hidup ini perlu hati-hati. Lah jamak lah, jangan. Hati-hati. Paling aja kita isi dah kotak isi itunya tuh. Ya buat bantu masjid ganjaran juga. Begitu. Kalau saudara dagang bakso mau ngambil air masjid, dia isi aja kotak berapa kek. Sebagai ganti ya pulsa listriknya lah. Begitu.
Setuju nggak? Iya, setuju banget. Kayaknya pengurus juga abang kita ini. Tandanya pakai banget sih. Kan saya ketahuan dari bangetnya itu. Begitu, kita harus pahami ini. Supaya kita rapi dalam agama ini. Agama itu perlu kehati-hatian. Gitu. Jadi ketiga hukumnya haram. Haram itu ada dua. Ada haram tidak sah, ada haram sah. Haram tidak sah cebok pakai roti tawar sari roti, itu haram dan tidak sah. Kedua, haram tapi sah cebok pakai air yang dapat nyolong, tidak izin tuh nyolong maksudnya. Udah berapa tuh hukumnya tuh? 3, 4 mubah. Mubah itu mana yang mubah? Cebok karena pantatnya berkeringat. Kan suka pantat itu basah, rada lepek kayak orang main bola atau habis panas-panasan. Mungkin hadir maulid panas juga dia, pantatnya lepek juga. Kok pantat saya kayak begini ya? Itu cebok boleh, enggak cebok enggak apa-apa, mubah. Yang kelima, hukumnya wajib. Mana tuh? Nah, ya kita ngomongin yang wajib. Itulah materi yang tadi dibaca. Yajibul istinja'u. Wajib hukumnya cebok. Mana tuh yang wajib? Ini dia materinya nih yang kita bedah. Wajib cebok bila yang keluar baik dari kemaluan depan maupun kemaluan belakang, yang keluarnya naj dan basah. Wajib itu yang keluarnya adalah najis dan basah. Begitu tuh, basah. Itu begitu. Keluarnya daripada kemaluan depan ataupun daripada kemaluan atau dari dua-duanya. Kalau kan dua-duanya ya. Begitu kalau makanya orang itu biasanya dimintain bayar double. Kencing 2.000, 3.000. Keluar daripada toilet umum 5.000 bayarnya. Emang apa? Kan pasti kencing. Karena kencing 2.000, 5.000 lah gitu-gitu. Nah, ini namanya ngakal-ngakalin ini. Ini MCK-nya ini pinter ini. Begitu. Jadi yang wajib istinja itu bila yang keluar bendanya najis basah. Baik yang keluar itu umum biasa kayak kencing, kayak tinja, tuh namanya yang keluar umum. Atau yang jarang keluarnya, jarang keluar darah, itu jarang. Tapi kalau keluarin dari situ wajib istinja, wajib cebok, begitu, wajib cebok. Seperti mana lagi? Madhi, mana lagi? Wadi. Pokoknya keluar di situ. Jarang tuh keluar begitu tuh. Tapi dari situ wajib cebok. Ini maknanya wajib istinja. Nah, kalau udah tahu tentang istinja itu hukumnya wajib, pertanyaan berikutnya, kapan waktu istinjanya? Kan wajib tuh. Istinja tuh bila yang keluar najis basah, keluarnya dari kemaluan depan atau belakang. Itu istinjanya wajib. Pertanyaan berikutnya,
kapan wajibnya? Wajibnya tidak buru-buru. Wajibnya enggak habis kita buang hajat, enggak langsung wajib cebok, enggak agama. Enggak. Kalau mau sholat doang, satu, waktunya istinja itu disebut wajib pertama ketika mau sholat dan semacamnya, tawaf gitu, sholat tuh. Kalau nggak mau sholat nggak wajib buru-buru. Contoh pagi jam 8, saya ceboknya ntar aja kan soalnya dohor. Nggak apa-apa itu. Nah, urusan jijik itu bukan hukum, urusan resiko, namanya gaya hidup, bukan hukum. Tandanya nih, tandanya banyak kok orang laki kencing jam 7 nggak pakai cebok. Ada nggak? Tuh ada. Nggak kata jijik, habis kencing main masukin aja gitu. Cari air aqua nggak ada, mau pakai radiator takut melepuh, udah masukin aja. Kan ada yang kayak begitu kan, begitu. Mau di mana dia? Mau diperet-peretin, ditembok-tembok masjid lagi. Jadi agama tidak wajibin langsung. Artinya langsung ya lebih bagus begitu, tapi tidak wajib Saudara kencing jam 7, ceboknya dohor, pemusat dohor doang, nggak sholat duha, nggak apa-apa. Tapi kan lana najis, ini lain lagi, lain hukum lagi. Urusan najis copot kalau mau sholat. Ini urusan ceboknya. Jadi cebok itu wajibnya, waktu wajib kapan? Kalau mau sholat. Artinya begitu juga mau tawaf, yang bersentuhan aja, yang kudu syarat-syaratnya suci. Itu satu. Dua adalah karena kekhawatiran lepek, namanya berlumuran najis. Itu wajib tuh, seperti orang yang mencret diare, nya kemana-mana sampai ke kaki-kaki, dohor aja dah. Jangan ini mah, jangan. Itu orang kemana-mana dohor, nggak bener nih. Itu mah wajib langsung, orang kemana-mana begitu, itu langsung tuh. Iya, ini hukum tuh biar kita tahu, supaya saudara nggak bingung begitu. Ini kan kasus-kasus, jangan kita ngukur di Karang Tengah yang kehidupan masyarakat sudah normal, tertata. Bagaimana kalau kita di jalanan, jalan tol? Kalau kita wajib habis habis pipis dah, contoh yang gampang, sebelum habis pipis, tisu nggak ada, air nggak ada, mana rest area jauh, air yang ada air radiator. Kalau wajib, kala itu juga dosa. Agama tuh nggak bikin sempit. Itulah maknanya rahmatan. Nah, itu Islam tuh diayomi yang kayak begitu oleh Islam. Begitu. Itulah Islam tuh sampai ke situ-situ tuh udah dipikirin yang kayak begitu oleh Islam. Tuh begitu. Istinja. Kemudian itu alatnya pakai apa? Alat istinjanya menggunakan dua macam alat. Yang pertama pakai air dengan kriteria suci mensucikan. Kita nggak perlu bedah apa suci mensucikan, kan balik lagi tuh yang kemarin, kan panjang lagi. Udah paham dah, makanya disusun nama kiai. Kita nggak mundur lagi, apa itu suci mensucikan.
Emang ada suci doang? Emang ada air najis? Kan bakal begitu. Airnya suci mensucikan. Berarti jangan sampai cebok pakai air teh botol. Mentang-mentang babanya dagang teh botol, cebok pakai teh botol. Semutan. Ini bukan masalah semutannya, kagak sah, dosa. Kan teh botol minuman. Jangan cebok pakai begitu. Begitu nggak boleh. Air aqua bagaimana? Boleh. Itu bukan air minum. Air aqua itu bukan air paham itu. Air layak minum. Apa itu layak minum? Kalau diminum tanpa dimasak boleh. Andai dimasak lebih bagus. Kan begitu maksudnya. Layak minum, bukan air khusus minum. Kita harus paham tuh, air aqua tuh bukan air khusus minum, bukan air layak minum. Kalau air aqua adalah air khusus minum, repot kita kalau di tengah jalan. Kan suka cebok pakai air aqua. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Banyak. Ngaji nggak orangnya? Yang mana orangnya? Enggak ngaku baik, enggak apa-apa begitu. Itu kan enggak apa-apa. Kalau enggak dosa. Air layak minum, diminum enggak apa-apa, tapi enggak mesti minum. Buat cebok boleh. Air aqua begitu. Air tuh begitu. Pakai teh manis saja deh, jangan. Semutan, apalagi kopi, dagang aja. Kedua, alatnya bisa saja pakai tisu. Apa itu tisu? Kriterianya 4, atau bahasa lainnya batu. Pengganti air nih, atau selain air, alatnya bisa aja pakai batu atau tisu bahasa lainnya. Apa itu batu? 4 kriterianya. Benda padat, benda padat, itu maksud batu. Benda padat. Kedua, suci. Ketiga, bisa menyerap. 4, bukan makanan. Begitu tuh. Tuh maksudnya batu. Batu tuh benda padat, suci, bisa menyerap, bukan makanan. Begitu. Benda padat. Kalau air udah kan tadi. Begitu. Makanya kalau kemudian kedua, benda padat suci. Walaupun sapi kering, kan kering tuh, udah kejemur seminggu, itu padat atau cair? Padat. Begitu, padat. Bisa nyerap nggak? Bisa nyerap. Makanan bukan? Bukan. Boleh buat cebok nggak tai sapi yang kering? Kenapa? Tidak suci. Cakep bapak kita tuh memperhatikan. Begitu. Yang kayak begitu. Kemudian keramik. Keramik tuh kayak masjid tuh. Boleh nggak tuh cebok pakai keramik? Kenapa? Nggak bisa menyerap. Cuman kalau pakai pantatnya bisa. Kenapa? Menyerap. Tahu kan pantatnya? Bagian bawahnya tuh. Bambu, boleh nggak pakai bambu? Kenapa? Nggak nyerap. Kalau dibelah pakai dalamnya bisa, karena nyerap. Lecet, itu terserah bapak. Lecet apa enggak, agama enggak ngatur, itu urusan saudara. Itu kayak begitu. Iya, tajam gitu. Itu urusan lain. Begitu. Urusan lain. Kemudian itu sari roti. Boleh nggak tuh cebok pakai sari roti?
Enggak boleh. Suci enggak? Suci. Kering enggak? Kering. Bisa nyerep enggak? Bisa. Kenapa enggak boleh? Makanan. Tisu basah boleh enggak buat cebok? Hah? Tisu basah buat cebok. Kan anaknya nih ngompol nih. Pakai tisu basah. Mami popko, begitu ya? Nah, tuh boleh nggak buat cebok? Hah? Kenapa? Nggak menyerap wong basah. Iya, tetap masih najis. Begitu. Kita harus pahami tuh. Begitu. Nggak bisa. Kudu yang kering. Baru udah bersih, pakai yang basah. Begitu caranya. Ini biar kita ngaji paham. Begitu. Supaya kita paham. Itu alatnya tuh. Sesudah kita paham antara air dan tisu kering dah. Kan di pesawat suka pakai tuh. Itu bukan modern, dari dulu, dari zaman Nabi memang begitu, udah ada. Begitu tuh. Nah, yang paling bagus dalam masalah cebok ini menggunakan mana? Menggabung. Yang paling tinggi digabung. Pertama tisu dulu, kedua baru pakai air. Itu ganjarannya paling gede. Tisu dulu baru air. Jadi sehingga di air lebih hemat. Tisu dulu baru air. Suka di hotel-hotel yang naruhin begitu. Tisu ada, air ada. Hebat. Udah ngaji kayaknya hotel tuh. Kita yang belum ngaji. Ya Allah, dia yang ngamalin. Hebat. Tisu baru air. Ini yang dipuji masyarakat Madinah oleh Al-Quran. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Di Madinah itu, di Kuba, ada orang-orang yang hobi suka bersuci diri, dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Nabi nanya, hei masyarakat Kuba, ente ini dipuji oleh Al-Quran, dipuji banget. Emang ente bagaimana kalau cebok? Saya itu selalu pakai batu dulu. Kalau sekarang mau pakai tisu dulu, baru kemudian pakai air. Pantas lebih hati-hati dalam urusan najis. Ente dipuji oleh Allah. Begitu. Nah, kemudian sesudah tahu yang paling tinggi digabung. Kalau digabung, tisu dulu baru air. Kalau air dulu baru tisu, enggak benar. Enggak ada gunanya itu tisu. Buat apaan? Cuman ngelapin doang. Enggak membersihkan. Kan udah tadi pakai air. Enggak ada gunanya, enggak ada ganjaran pakai tisu. Pemborosan. Kalau sudah pakai air. Kalau pengen bener, tisu dulu baru air. Itu satu. Kedua, boleh pilih. Itulah kitab kita bilang wa yajuzu an yastanjiya syakhsu bil akhjari faqat. Boleh saja orang cebok menggunakan air doang, boleh saja orang cebok menggunakan batu doang. Artinya tisu doang nggak pakai air boleh. Walaupun nggak uzur, air banyak kok, nggak apa-apa. Apalagi kalau uzur. Wong tinggalnya di pinggir laut, pinggir kali Cisadane, air sabrak, boleh pakai tisu, enggak apa-apa. Agama tuh, sebagaimana boleh menggunakan air, boleh juga menggunakan tisu. Cuman yang paling tinggi bagaimana? Jadi urutan cebok ini ada 3 urutannya dalam agamanya. Pertama, menggabung, tisu dulu baru air. Yang kedua,
pakai air saja tanpa tisu. Ketiga, pakai tisu saja tanpa air. Urutannya begini nih, ganjarannya kayak begini nih. Pertama menggabung, dua air saja, tiga tisu saja. Tuh kata kitab kita yang baru dibaca, wa yajuzu an yastianjiya syakhsu bil ahjari faqat. Boleh saja orang cebok pakai tisu doang, sekalipun enggak ada uzur, sekalipun di pinggir kali, pinggir laut, boleh saja. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan cebok pakai tisu, pakai batu zaman dulu. Itu padahal air juga waktu itu enggak apa-apa. Itu satu, alasannya hadis fi'li. Kedua, wal iqtisaru 'alal ma'i afdalu minal iqtisar al hajar. Kedua, pakai air saja. Ketiga, pakai batu saja. Bila pilih salah satu antara dua dan tiga, bagus mana? Batu saja apa air saja? Maka kata kitab kita, membatasi menggunakan air saja lebih bagus dibanding membatasi dengan tisu saja. Kenapa? Karena air menghilangkan benda najis dan bekas-bekas najis. Alasannya, kalau tisu menghilangkan benda najis tapi tidak menghilangkan bekas najis. Yang cebok pakai tisu, walaupun udah bersih bendanya, kalaupun dicium masih bau. Apa iya? Coba aja kalau nggak percaya. Gitu. Sama agama nggak percaya. Kalau saya sih, kalau udah ulama bilang tuh udah percaya aja. Saya nggak mau pakai macem-macem biar nggak pegel. Begitu. Itu begitu. Lalu ciri bersihnya kalau pakai air bagaimana? Kalau pakai air, ciri bersihnya beda antara laki dan perempuan. Ciri bersihnya. Ini cebok nih, jangan asal cebok. Kudu tahu cirinya. Ciri bersihnya kalau orang laki jadi peret. Peret itu apa ya? Keset. Jadi keset. Kalau yang tadinya licin jadi keset, itu orang laki, berarti udah bersih. Kalau perempuan dibalik, yang tadinya keset jadi licin, sebab kulit perempuan berbeda sama kulit laki. Kulitnya halusan, karena perempuan itu kategorinya makhluk halus. Jangan dicatat, Bu. Iya, kulitnya halus. Beda dia. Jadi dia waktu dia pipis, waktu dia rada keset. Dengan kencingnya tuh kental dia. Sampai ketemu kalau orang laki-laki ketika kalau macam tuh licin, ampe keset. Kalau udah keset bersih. Udah begitu tuh. Kalau udah keset, udah bunyi air bersih, kayak begitu. Dah, ada juga yang iseng, dicium tangannya, bau. Lah ini najis tangannya doang, enggak menunjukkan najis pantatnya, enggak. Udah cuci aja tangannya. Perlu pakai sabun enggak? Enggak perlu. Saya mau tambahin aja ceboknya habis air pakai sabun aja biar wangi. Iya enggak apa-apa juga. Tapi agama tidak wajibkan, begitu agama tuh. Jadi Islam tuh kayak begitu, tidak kaku. Islam tuh luas, Islam tuh enak, mengenakan. Rugi orang yang punya akal tidak tertarik dengan keluhuran ajaran Islam. Rugi. Jangan lihat orangnya, namanya kasuistis. Banyak muslim tuh bengal,
itu kasus, bukan ajaran. Beda. Ajaran Islam tuh luhur, cakep. Nggak ada ajaran secakap ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu. Segini aja dah, nggak usah banyak-banyak ngajinya. Saya membuat tanya jawab aja. Yang penting udah paham dah tuh. Kalau masih kurang jelas dari materi yang ada atau di luarnya, dipersilahkan. Wallahu a'lam.